Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra Ramadan syahral qiyam wasiyam wa fihi nuzilal Qur'an wa fihi lailatun alladzi hiya khairum min alfi syahr. Wa asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad tibil qulub badawaiha wa afidil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa qiyaiha wa qutil arwa wa qiyaiha wa alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya cintai, keluarga besar Ibu Bupati Bro, Ibu Sri Juniarsi, beserta suami Bapak Edi Siswanto, beserta keluarga besar Ibu. Mudah-mudahan Ibu Bupati kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan selalu diberi kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin Kabupaten Bro ini menjadi kabupaten yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya cintai, orang tua kita Bapak Haji Maksir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memanjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati keluarga besar dari almarhum Bapak Haji Muharram, kemudian mobil khusus tuan rumah Bapak Aldi. Kalau nggak disebut nggak enak tadi, karena pembawa acaranya sama tuan rumahnya nyebut, jadi mau nggak mau saya juga nyebut. Tuan rumahnya sekarang Bapak Aldi sekeluarga. Mudah-mudahan kita yang hadir dalam acara ini selalu dalam lindungan barokah, taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan bisa berpuasa sempurna di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan keluar dari bulan Ramadan ini dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nikmat yang besar kita bisa menangi bulan suci Ramadan, yang dimana bulan Ramadan ini adalah syahrul ibadah, bulan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya di bulan Ramadan ini dianjurkan kita untuk memperbanyak doa kepada Allah Ta'ala, karena doa ini adalah intisari ibadah. Sedangkan bulan Ramadan ini bulan ibadah, begitu juga dianjurkan di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak doa, karena Rasulullah SAW sudah menjelaskan seluruh doa-doa kita akan diterima oleh Allah Ta'ala di bulan suci Ramadan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, salasu da'wat la turaddu. Ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Jadi ada 3 macam doa yang tidak ditolak. Yang pertama doanya orang tua, dakwatul walid, doanya orang tua. Doanya orang tua kepada anak tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua as-shaim, yaitu doanya orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu doanya pasti diterima oleh Allah Ta'ala, tidak mungkin ditolak. Kemudian yang ketiga kata Nabi Muhammad, doatul musafir, yaitu doanya orang yang sedang melakukan perjalanan musafir. Itu doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya dari hadis ini para ulama menganjurkan kita untuk memperbanyak doa di bulan suci Ramadan. Karena apa? Karena maaf, memang kita mulai bangun tidur sampai tidur kembali itu diajarkan berbagai macam doa oleh Nabi Muhammad. Bangun tidur ada doanya, mau masuk kamar mandi ada doanya, ketika istinja ada doanya, keluar kamar mandi ada doanya, ketika memakai pakaian ada doanya, ketika bercermin ada doanya, mau makan ada doanya, setelah makan ada doanya, mau minum ada doanya, setelah minum ada doanya, keluar rumah ada doanya, masuk rumah ada doanya, kemudian masuk masjid ada doanya, keluar masjid pun ada doanya. Nanti ketika mau tidur dianjurkan juga untuk berdoa. Jadi setiap saatnya memang kita ini dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karena itu jangan sampai lepas di bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak doa kepada Allah Ta'ala. Karena doa ini adalah paling manfaat, paling bagusnya pengobatan untuk manusia. Paling bagusnya obat untuk manusia itu adalah doa. Karena kata Nabi Muhammad SAW, la yaruddul qadar ila doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir ya, kecuali dengan doa, kata Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang bisa merubah takdir Allah Ta'ala di Lauhil Mahfuz kecuali dengan doa. Jadi doa ini dahsyat. Sampai takdir Allah Ta'ala bisa diubah dengan doa, kata Nabi Muhammad SAW. Maaf, kita mungkin ditakdir nggak punya anak, nggak punya turunan. Tapi kalau selalu berdoa kepada Allah Ta'ala, cepat atau lambat dikasih turunan. Kita maaf ditakdir nggak punya uang atau nggak bisa jadi orang kaya, nggak bisa jadi orang pejabat, naik pejabat. Tapi kalau maaf doanya tidak pernah putus, cepat atau lambat apa yang dia niatkan akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Contoh yang konkret, Korun ini Pak Bu, dulunya miskin Pak. Makanannya saja itu nunggu pemberian dari tetangga-tetangganya. Miskin Korun, alim, ahli ibadah, orang yang paling pintar dengan ilmu Taurat nomor 3. A'lamun nas bi Taurat ba'da Musa wa Harun. Orang yang paling pintar dengan kitab Taurat setelah Nabi Musa, Nabi Harun nomor 3 Korun. Hampir jadi nabi ini Korun. Cuma Korun ini miskin. Akhirnya minta doa lewat Nabi Musa supaya didoakan kepada Allah Ta'ala supaya jadi orang kaya. Padahal memang Korun ini ditakdir orang miskin, bukan orang kaya. Cuma karena Nabi Musa yang mendoakan, akhirnya doanya diterima oleh Allah Ta'ala. Akhirnya Korun jadi orang terkaya di seluruh dunia Pak. Mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, orang terkaya itu Korun. Maaf, bukan saya Mansur, pemilik Manchester City, bukan. Walaupun uangnya 4.000 triliun ya, saya Mansur itu pemilik Manchester City itu 4.000 triliun. Saya kadang-kadang menghayal 4.000 triliun ini dibuat untuk foya-foya nggak pakai kerja, 7 tahun 7 turunan, maaf 7 turunan mungkin nggak habis-habis. Kalau dibuat untuk bayar utang Indonesia lunas. Cuma sekarang utang Indonesia hampir 6.000 triliun sudah. Kalau kemarin 4.000. Kalau saya 7.000, subhanallah, naik 7.000 triliun. Apalagi mau ada IKN ini, ya bisa 8.000 triliun habis gini. 4.000 triliun, bisa Anda bayangkan? Bukan 4.000 miliar loh, 4.000 triliun. Loh itu saya Mansur dengan Korun belum 0,00 sekian. Korun itu kaya Pak. Sampai kalau ada orang gali harta pasti namanya harta karun, harta Korun. Kenapa? Memang orang terkaya di dunia. Nggak ada yang bisa menyaingi hartanya Korun. Ada riwayat cuma Nabi Sulaiman. Cuma ada riwayat Nabi Sulaiman kalah dengan Korun. Korun dulunya miskin. Cuma berkat doa, apalagi yang mendoakan Nabi Musa, diijabah oleh Allah Ta'ala, takdirnya diubah jadi orang terkaya di dunia. Cuma akhirnya Korun kufur. Suruh mengeluarkan zakat, nggak mau mengeluarkan zakat. Zakatnya zaman dulu Pak, 25%. Jadi kalau Anda punya uang 100 juta, zakatnya 25 juta. Sekarang aja uang 100 juta, 2,5 juta aja nggak keluar-keluar. Apalagi zaman dulu 25 juta, 25% zakatnya. Contoh yang lain, Sa'labah, sahabat Nabi Muhammad, dulunya miskin. Maaf, ya, sholat di belakang Nabi, hadir pengajian, minta kaya. Kata Nabi Muhammad, lebih baik kamu seperti ini daripada kaya, belum tentu bisa syukur wahai Sa'labah. Tetap minta kaya 3 hari berturut-turut, akhirnya didoakan kaya oleh Nabi Muhammad SAW. Yang aslinya Sa'labah ini ditakdir bukan jadi orang kaya, berkat doanya, khususnya doanya Nabi Muhammad, jadi orang kaya. Banyak itu hartanya Sa'labah. Sampai dalam riwayat 2 bukit atau 2 gunung itu semuanya ternaknya Sa'labah, puluhan ribu ekor Pak. Puluhan ribu ekor yang biasanya sholat di belakang Nabi, hadir pengajian Nabi Muhammad, akhirnya nggak pernah sholat di belakang Nabi Muhammad kecuali hari Jumat. Nggak pernah hadir pengajian lagi. Kata Nabi Muhammad, celaka Sa'labah. Akhirnya sungguh ketika Allah menurunkan perintah zakat, Sa'labah nggak mau mengeluarkan zakat. Sa'labah menganggap ini adalah pajak. Nggak pantas Islam mengeluarkan pajak, mewajibkan pajak. Akhirnya Allah mengharamkan penerimaan zakat dari Sa'labah.
Akhirnya dalam riwayat waliyadzubillah min dzalik, sebagian riwayat mengatakan Sa'labah meninggal dalam keadaan tidak bagus di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa? Karena mendapat teguran dari Allah karena tidak mau mengeluarkan zakat. Waliyadzubillah min dzalik. Padahal Sa'labah itu ditakdir bukan orang kaya, ya, tapi bisa diubah oleh Allah Ta'ala. Sampai maaf, dulu kalau kita masih muda-muda, kalau anak muda ini belum menangi, dulu ada Dodi Al-Fayed yang menikah dengan Lady Diana, Pak. Ya, Dodi Al-Fayed itu termasuk orang terkaya 10 di Inggris, termasuk 10 besar. Dulunya bukan orang kaya, dulunya Dodi Al-Fayed itu tukang bersih-bersih sapung hotel bintang 7. Kalau di Indonesia nggak ada bintang 7. Kalau bintang 7 obat puyer. Kalau di Indonesia ini paling banyak bintang 5. Ini bintang 7. Kata Dodi Al-Fayed, suatu saat hotel ini bisa saya beli. Temannya tertawa-tawa. Kata teman-temannya, kamu nggak usah menghayal. Kamu punya apartemen saja sudah syukur. Jangan menghayal punya hotel bintang 7. Kata Dodi Al-Fayed, cepat atau lambat ini hotel saya beli. Subhanallah, doanya tidak pernah putus. Akhirnya ditakdir oleh Allah Ta'ala, Dodi Al-Fayed menjadi orang terkaya 10 terkaya di Inggris, dan hotel dulu yang pernah ditunjuk bisa dibeli oleh Dodi Al-Fayed. Kenapa? Karena berkat doa. Gak ada yang mustahil, Pak. Gak ada yang mustahil. Maaf ya, saya punya keluarga 12 tahun gak punya anak, 12 tahun gak punya anak, tapi gak pernah putus doa. Terakhir dia berangkat haji, doa di depan Ka'bah supaya dikasih turunan. Subhanallah, pulang dari haji langsung hamil. Padahal 12 tahun nggak punya turunan, nggak punya anak. Dokter sudah mengatakan tidak mungkin punya turunan, tapi diobah oleh Allah Ta'ala, apalagi doanya di depan Ka'bah, tempat mustajab. Subhanallah, langsung punya anak 3 sampai sekarang masih hidup. Subhanallah. Jadi maaf, jika di antara kita yang memiliki problem hidup, jangan pernah putus untuk selalu berdoa kepada Allah Ta'ala. Mungkin rezeki kita pas-pasan, berkat berdoa rezekinya dikasih lancar oleh Allah Ta'ala. Mungkin yang punya problem hidup selalu berdoa kepada Allah Ta'ala, diangkat problem hidupnya oleh Allah Ta'ala. Mungkin yang belum punya turunan selalu berdoa, insya Allah cepat atau lambat akan dikasih turunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi maaf di bulan suci Ramadan, perbanyak doa di bulan Ramadan ini tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kata Nabi Muhammad SAW, bulan Ramadan ini adalah bulan doa. Wa doa mustajab, doa di seluruh bulan Ramadan tidak pernah ditolak oleh Allah Ta'ala. Cepat atau lambat semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu maaf, berdoa bukan ketika ada perlunya saja, bukan ketika ada problem baru berdoa. Ada problem nggak ada problem selalu berdoa. Man ya'rifa firraha ya'rifka fi syiddah. Barang siapa yang selalu ingat dengan Allah Ta'ala di dalam keadaan senggang, di dalam keadaan santai, maka ketika dia susah, Allah akan mengabulkan segala doanya. Jadi maaf, salah satu resepnya, kalau doa kepada Allah Ta'ala itu jangan ketika ada butuhnya saja. Nggak ada butuh, selalu berdoa kepada Allah Ta'ala. Ketika kita butuh, kita belum angkat tangan, doa kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu selalu berdoa di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zahir maupun batin. Mudah-mudahan bisa berpuasa sempurna di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan rezeki kita dikasih barokah oleh Allah Ta'ala berkat bulan Ramadan. Mudah-mudahan yang punya problem hidup diangkat berkat bulan Ramadan. Mudah-mudahan yang sakit di antara kita diangkat penyakitnya oleh Allah Ta'ala berkat bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan terakhir buat kita. Mudah-mudahan kita masih dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala untuk bisa menangi bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, sekali lagi saya mohon maaf. Apa-apa yang benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah itu dari pribadi saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.